bagai makan buah simalakama. Para pendukung Anies yang rata-rata tidak suka dengan pemerintahan Jokowi dan partai pengusung yang mencalonkan Anies bingung mau terus mendukung Anies, tetapi calonnya kok berubah-ubah pernyataannya. Tapi kalau tidak mendukung, lalu calonnya siapa juga tidak tahu. Bingung juga menentukan sikap, mau terus mengkritik pemerintahan Jokowi, tapi calonnya kok ingin meneruskan, mau menolak IKN, tapi kok jagoannya mau melanjutkan. Selamat bingung, mungkin lebih baik tarik saja dukungan dari jagoan Anda. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, selamat datang di konten ini. Kembali bersama saya, Fransen Ari. Ada peribahasa, bagai makan buah simalakama, yang artinya dihadapkan pada pilihan yang sulit. Apapun pilihan yang diambil, ada resikonya. Nah, ini seperti yang dialami oleh para pendukung Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Mengapa mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit? Ya karena pernyataan Anies sendiri. Jadi dalam salah satu wawancara, Anies kemudian mengatakan bahwa dia akan meneruskan Presiden Jokowi dan memberi sinyal melanjutkan pembangunan ibu kota negara baru. Loh, ini aneh nih. Tapi itu memang benar. Dalam wawancara itu, Anies kemudian ditanya soal narasi bahwa Anies ini adalah antitesis Presiden Jokowi. Dan seperti biasa, ketika menjawab pertanyaan itu tidak langsung ya atau tidak. Tetapi jawabannya adalah prediktor terbaik untuk masa depan adalah masa lalu. Maka penting melihat rekam jejak Anies selama 5 tahun di Jakarta. Melanjutkan karya Pak Jokowi atau tidak. Itu jawaban Anies awalnya. Tetapi kemudian pewawancara hostnya itu menyela dengan mempertanyakan, lah kalau ibu kota negara yang baru gimana? Gitu. Lalu Anies menjawab, itu undang-undang. Itu undang-undang. Siapapun yang bertugas harus menjalankan karena itu undang-undang. Kecuali pengamat. Kalau seorang yang mempunyai kewenangan negara harus bekerja sesuai undang-undang. Kira-kira begitu kata-kata Anies. Ya intinya dia kemudian mengatakan bahwa akan melanjutkan pembangunan ibu kota negara baru karena itu sudah undang-undang. Dan dalam wawancara itu Anies juga menyebut bahwa dia adalah gubernur yang justru melanjutkan karya Pak Jokowi sesudah Pak Jokowi jadi presiden. Dia mencontohkannya dengan penataan kampung-kampung. Dia mengatakan kampung-kampung ditata, itu kan yang dilakukan Pak Jokowi. Kampungnya bukan ditiadakan, tetapi ditata. Ya, normalisasi sungai gimana? Sodetan Kali Ciliwung? Ya, itulah klaim Anies. Tapi intinya, Anies ingin meneruskan karya Pak Jokowi dan melanjutkan pembangunan ibu kota negara yang baru. Dan pernyataan Anies ini kemudian disambut dengan berang, dengan marah oleh pendukungnya. Rocky Gerung dalam YouTube pribadinya mengecam pernyataan Anies ini. Dia mengatakan, kalau memang Anies ingin melanjutkan, ya ngapain pilih Anies? Ya biar Jokowi saja. Kalau Anies melanjutkannya ya sama saja, utang lagi, dan lain sebagainya. Ya kan bagi Rocky Gerung begitu, IKN ini utang-utang dan begitu terus. Sampai-sampai loh Rocky Gerung itu mengancam akan mengompori relawan akan meninggalkan Anies karena Anies mengatakan bahwa lain dengan pengamat. Itu dalam bagian pernyataannya. Rocky Gerung lalu menanggapi, ya kalau nggak butuh diamati, nggak butuh pengamat-pengamat yang sebagian besar relawan ini, ya sudah tinggalkan saja, nanti dikompori, relawan dikompori akan meninggalkan Anies karena Anies tidak butuh untuk diamati. Ya sudah, silakan diselesaikan secara internal ya. Tetapi bisa jadi pernyataan Rocky Gerung ini menjadi wakil apa yang dialami
oleh para pendukung Anies. Bingung, pusing, mau bicara apa, dan lain sebagainya. Ya kan, karena para pendukung Anies ini rata-rata membenci pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan mungkin ada yang benci secara pribadi kepada Presiden Jokowi. Mungkin mereka sering mengkritik kebijakannya. Dan rata-rata juga sudah mengembuskan narasi menolak ibu kota negara yang baru. Lah kan jadi bingung. Jadi bingung toh, mau menyerang Presiden Jokowi, jagoannya bilang ingin meneruskan. Mau menyampaikan penolakan terhadap ibu kota negara baru, calonnya bilang mau melanjutkan. Kalau nggak menyerang dan menolak, nggak punya bahan. Calonnya bingung, pendukungnya juga bingung, sudah klop, sudah semuanya. Dan pernyataan Anies ini bagi saya juga memukul narasi-narasi yang disampaikan oleh koalisi partai yang mendukung atau mengusung Anies. Ya kecuali Nasdem sih. Kalau Nasdem ini kan sudah sejak lama mengatakan bahwa Anies Baswedan akan melanjutkan pembangunan ibu kota negara yang baru, menjamin bahwa itu akan melanjutkan. Tetapi PKS dan Demokrat bagaimana? Mereka ini kan terus menyuarakan narasi perubahan. Perubahan. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Lah sekarang perubahan apa yang mau diserukan? Lah wong calonnya saja mengatakan ingin meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi. Calonnya saja ingin melanjutkan ibu kota negara yang baru. Apalagi yang mau dirubah? Ya PKS dan Demokrat jadi kehilangan amunisi nih untuk kemudian menyampaikan narasi-narasi perubahan yang ada. Tapi ya hebatnya pendukung Anies dan entah ada partai pengusungnya juga itu bisa menyampaikan analisa-analisa yang luar biasa dari pernyataan Anies ini. Mereka mengatakan, ada yang mengatakan ini itu cara, trik agar bisa menang saat pemilihan presiden. Ya kalau ini trik berarti butuh para pendukung Pak Jokowi dong. Pengen mendekati toh, pengen kemudian mengambil suara dari para pendukung Jokowi. Hati-hati loh pendukung Jokowi, jangan tertipu, ini cuma trik. Ada juga yang kemudian mengatakan bahwa pernyataan Anies itu untuk mengajak relawannya berjuang agar DPR dikuasai oleh orang-orangnya Anies atau mereka yang mendukung Anies. Agar apa? Agar undang-undangnya bisa direvisi. Ya kalau ini sama saja toh, mau mengatakan Anies ini tidak bisa dipercaya. Pas kampanye ngomong apa, nanti ketika sudah jadi, semoga tidak. Itu kemudian melakukan yang sebaliknya. Nah ini sama saja toh, pendukungnya malah menjelekkan calonnya sendiri. Dan kayak membuka rahasia yang kemudian akan dilakukan oleh Anies. Calonnya bingung, jagoannya bingung, pendukungnya juga akhirnya bingung dan saling membingungkan. Tapi dari sini kelihatan bahwa mungkin para pendukung Anies dan partai pengusungnya sadar bahwa narasi yang melawan pemerintahan Presiden Jokowi itu tidak membuat nama Anies naik. Itu gagal. Apa yang disebut Anies antitesis Presiden Jokowi dan lain sebagainya itu tidak mampu membuat Anies semakin populer. Narasi-narasi perubahan juga ternyata tidak membuat koalisi perubahan itu menjadi semakin naik namanya. Survei-surveinya kan segitu saja, bahkan ada yang turun. Mungkin saatnya ganti nama, koalisi anti perubahan atau koalisi meneruskan. Ya kan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh jagoannya gitu loh. Karena itu bagai makan buah si malakama. Para pendukung Anies yang rata-rata tidak suka dengan pemerintahan Jokowi dan partai pengusung yang mencalonkan Anies bingung mau terus mendukung Anies tetapi calonnya kok berubah-ubah pernyataannya. Tapi kalau tidak mendukung lalu calonnya siapa juga tidak tahu. Bingung juga menentukan sikap, mau terus mengkritik pemerintahan Jokowi tapi calonnya kok ingin meneruskan, mau menolak IKN tapi kok jagoannya mau melanjutkan. Selamat bingung, mungkin lebih baik tarik saja dukungan dari jagoan Anda. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk Indonesia damai. Sampai jumpa lagi.